Tapi gue sih nggak bisa nganggep enteng ya. Ini biar kata ini cuman kisah viral TikTok yang diangkat jadi film ya. Soalnya direkturnya Hanung Bramantyo. Direkturnya nggak main-main ya. Hanung Bramantyo itu terkenal sama dramanya yang menyentuh, cuy. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, gak cuma jahat, Mas. Sakit kamu. Selingkuh itu kan kalau jarang-jarang itu namanya bumbu. Tapi kalau selingkuh terus-terusan itu namanya ngacengan. Tapi menurut lo masalah nggak tuh, Jus? Kalau misalkan adik ipar tinggal bareng serumah sama lau, adik iparnya cewek ya, yang gue tanyain. Kalau cowok sih aneh sih kalau selingkuh sama adik ipar tapi cowok tuh aneh. Jangan palaku saya. Cukup Lisa, cukup. Kamu mau sampai kapan sih diemin aku kayak gini, Nis? Aku izinin kamu masuk ke hidup aku. Ini balasan kamu. Salam sinema, balik lagi sama gue Dodi, coming soon. Minggu ini kita akan membahas sebuah film ya. Ini genrenya drama religi percintaan. Drama religi Percintaan. Garapan MD Picture. Direkturnya nih kan main nih. Yang ngedirect film ini adalah Hanung Bramantyo. Film yang akan kita bahas minggu ini berjudul Ipar Adalah Maut. ya. Judulnya ngeri ya? Judulnya kayak horor. Tapi kisahnya juga horor aja. Horor parah. Lebih ke ngilu gitu ya. Jadi film Ipar Adalah Maut ini merupakan sebuah film yang mengangkat sebuah kisah nyata yang sempat viral di TikTok tahun 2023 tentang sebuah kisah cinta perselingkuhan antara adik ipar dan suami si korban. Lu sempet tahu kisah ini di TikTok, Gus? Nggak tahu sih gua. Lu kan anaknya TikTok banget, tapi lu lebih ngeliat yang gini-gini ya? Iya, gua mah yang tete-tete gitu. Yang cepak-cepak jeder. Film Ipar Adalah Maut ini diperankan oleh Deva Mahendra sebagai Aris. Dia sebagai sosok suami yang soleh, terus baik hati, penyayang, pencinta keluarga. Pokoknya gua banget lah. Pokoknya ini karakternya si Deva nih di si Aris di film Ipar Adalah Maut ini mencerminkan gua banget. Soleh. Gue sih lebih ke soleha ya. Untuk lawan mainnya nih, di sini ada karakter namanya Nisha. Nah, si Nisha ini diperankan oleh kakak Michael Zudit. Iya. Tahu lu Michael Zudit? Yang mana? Yang suka FTV. Oh, ini. Oh, Dia yang terakhir dia main series Hot. Yang Kupu Malam. Kupu Malam apa Kupu-Kupu Malam ya? Kupu Malam kalau nggak salah di WTV. Kuku Bima Malam. Rosso gitu. Enggak, Kupu Malam. Dia jadi wanita panggilan. Oh. Iya. Pokoknya mantep lah dia pakai lingerie, pakai. Wah, pusing kalau main cambuk-cambuk. Wah, lu mau ngeliat main cambuk-cambuk lah. Ini ada nih. Mirip-mirip Open BO lah. Ada juga ini nih, si adiknya si Nisha, yaitu karakternya bernama Rani. Nah, si Rani ini diperankan oleh Davina Karamoy. Dia ini kalau nggak salah pernah main di film Jin Dan Jun yang 2023 deh. Jin Dan Jun movie itu, yang jinnya si Wisasono. Oh. Nah gue pikir tadinya si Davina Karamoy ini adanya Angel Karamoy. Ternyata satu farm doang kali ya. Cuman bukan kandung. Bukan adik kandung ya? Cuman satu farm itu kan kayak Marga Manado ya, kalau nggak saya. Satu farm tuh satu ini tuh. Buyut. Peternakan. Satu peternak. Kayak ayam petelur ini. Ya buyut-buyutnya kali masih sama. Oh, ya. Cuman nggak kandung kayak gitu.
Gue lihat-lihat sih sekilas sih mukanya kayak Angel Karamo ya. Ternyata Angel Karambol. Oh ada ini nih. Pemeran pendukungnya tadi gue sekilas ngeliat si ini Cus ya. Devina Aurel, tau gak? Yang rambutnya panjang, yang suka bikin konten-konten IG juga. Devina Aurel, yang rambutnya panjang banget Cus. Aurel Anang. Anang itu Aurel Hermansyah. Devina. Dia kalau nggak salah dulu pernah sama si ini ada Chandra Lia udah nggak salah. Film Ipar Adalah Maut bercerita tentang si Aris yang meminang si Nisha. Kemudian mereka membuat sebuah keluarga. Kehidupan keluarga mereka ini berlangsung baik ya, terus harmonis. Kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Raya kalau nggak salah. Konflik dimulai, asik nih. Konflik dimulai ini ketika sang ibu menghubungi anaknya si Nisha, yaitu istrinya si Aris ini, dan menyatakan bahwa kekhawatirannya si ibu terhadap adiknya yang kuliah dan ngekos sendiri. Dan si ibunya ini ngide supaya si adiknya ini, si Rani ini, tinggal di rumahnya si Nisha. Yang mana berarti si Rani ini numpang di keluarganya si Nisha dan Aris. Ya dong. Awal-awal sih biasa ya, tapi mulai timbul kecanggungan nih, karena ada sebuah scene di mana si Aris malam-malam lagi minum di dapur, tiba-tiba si Rani ini nyelonong ke dapur dan dia tiba-tiba terkejoet, kaget. Padahal di kamera sih kelihatannya si Aris lagi minum doang Cus ya. Lu nggak boleh senang dulu. Kita nggak pernah loh jagain anak gadis. Mas. Goblok. Gue nggak ngerti tuh apa bawahnya pakai sarung, apa bawahnya. Iya, nggak ngerti juga sih. Tiba-tiba dia kaget dan kabur gitu, maaf dia bilang gitu. Minum nggak pakai celana bu? Ya nggak ngerti juga. Ada sensasinya. Biar tumbang. Tapi gue sih nggak bisa nganggep enteng ya. Ini biar kata ini cuman kisah viral TikTok yang diangkat jadi film ya. Soalnya direkturnya Hanung Bramantyo. Direkturnya nggak main-main ya? Pasti dari segi cerita dipoles, terus dari segi sinematik. Iya, dari oke lah ya. Kalau tontonan oke loh. Kalau Hanung Bramantyo itu terkenal sama dramanya yang menyentuh cuy. Oh iya. Apalagi kisahnya kayaknya banyak relate sama masyarakat Indonesia gitu ya. Iya. Kan selingkuh itu kan katanya kalau jarang-jarang itu namanya bumbu. Tapi kalau selingkuh terus-terusan itu namanya ngacengan. Ini kayak kalau lirik-lirik terus ketahuan gitu kan cuma kayak bumbu aja gitu. Kamu ngapain sih lihat-lihat? Gak jadi masalah besar gitu. Tapi kalau udah selingkuh terus udah deh. Namanya apa tadi? Ngaceng. Tapi menurut lo masalah nggak tuh Jus kalau misalkan adik ipar tinggal bareng serumah sama Lau? Secara kan Lau udah berkeluarga. Adik iparnya cewek ya yang gue tanyain. Kalau cowok sih aneh sih kalau selingkuh sama adik ipar tapi cowok tuh aneh. Kayaknya gue nggak tahu ya. Cuman kalau ada kisahnya sampai serame ini terus dijadiin film, kayaknya di luaran sana tuh banyak deh kisahnya kayak gini gitu. Kayaknya gitu ya, karena ramenya ini terlalu rame ini tuh sampai heboh gitu. Kayaknya ibu-ibu ini wajib nonton nih film ini. Iya. Ngegemesin sih kalau menurut gua. Pasti ibu-ibu pada nyalain. Kan juga nih suaminya gimana sih malah selingkuh sama adik ipar sendiri. Berarti kan dia nyuruh kalau mau selingkuh jangan sama adik ipar. Iya. Enggak, dia juga si Aris ini kurang pro menurut gua. Kalau misalkan itu kan ada selingkuh one on one, tutorial selingkuh one on one. Ada tuh di YouTube. Ada. Jadi kalau mau selingkuh itu selingkuh sejauh mungkin. Kalau bisa, karena jangan sampai kendus siapapun. Tapi gue jadi ngajarin ya. Sok banget pro. Enggak, maksud gua isi aneh sih menurut gua. Kalau misalnya
Tapi cinta tumbuh karena terbiasa bisa Cus. Terbiasa ngeliat. Kan kalau serumah tuh kan Ya sering ketemu gitu ya. ketemu. Walaupun nggak pernah ngobrol gitu. Dan cenderung baik cewek ataupun cowok tuh enggak begitu jaga image kalau di rumah. Oh iya. Nah, biasanya tuh timbul tuh Pakaiannya, gitu-gitunya ya. gaya-gaya ininya nggak make up kan cowok lebih suka polosan ya. Nggak make up, Oh, nggak make up. kirain Sudah lah. Tapi sih kalau putih menerawang gitu lebih bagus sih. Si Deva sih menang banyak ya di film ini ya. Ada scene tuh dia sama istrinya di kasur, si Michael Judith cipok-cipok gitu sih, cipika-cipiki gitu. Iya. Pusing lah ya. Cipok-cipok Michael Judith tuh. ini malah pusing lah ya. Ya pusing. Nah terus di sini adegan si Nisha ini atau si Michael Judith ini banyak nangis gitu. Dia awal-awal happy bahagia gitu, keluarganya harmonis. Tapi di pertengahan ke belakang kayaknya banyak nangis sih dia. Dan ada satu scene di pemakaman dan kita belum tahu nih siapa yang dimakamin. Apa kucing? Kameramennya, Apa tetangganya gue nggak ngerti. orang lightingnya gue juga nggak tahu. Ini kita wajib nonton nih kalau pengen tahu siapa yang dikubur. Enggak sih. Kita wajib nonton kalau pengen tahu ini gimana sih konflik kalau ada perselingkuhan yang ternyata selingkuhnya itu sama keluarga sendiri. Untuk jadi pelajaran lah ya. Pelajaran atau jadi tutorial supaya nggak ke gap. Tapi lu punya ini Cus, pengalaman selingkuh waktu itu sekolah ya? Ih, orang gue aja nggak pernah pacaran. Wey, Pacaran aja nggak pernah, gimana selingkuh? soleh banget loh. Iya, gimana ya, solehon. Puasa setengah hari aja sosok. Bulan puasa setengah hari. Kenikmatan dari selingkuh tuh apa ya? Justru gue harusnya nanya ke lu ya. Kalau gue sih selingkuh paling sering sih selingkuh tangan ya. Maksudnya? Udah punya pacar tapi tetap pakai tangan sendiri. Oh, Cocomelo. Nah, terus kalau selingkuh gue sih belum pernah ya. Gue sih tipenya satu kelarin gitu. Satu kelarin. Kalau udah mulai ada yang baru nih, misalkan lebih tobrut gitu ya. Ya udah putusin gitu, jangan sampai dua gitu. Gue termasuk yang nggak bisa manajemen waktu, gue kurang bagus sih. so ganteng. Anjing. Nyari yang top. Perselingkuhan itu mungkin kalau sotoynya gue nih ya, mungkin kayak satu-satu mulai muncul kejenuhan gitu kali. Karena jenuh. Terus yang paling menurut gue paling fatal sih kalau udah lu ada something atau ada sesuatu di perasaan, ada di pikiran, tapi nggak lu komunikasiin ke pasangan. Iya, ikinya itu sih menurut gue. Kalau misalkan Beb, jangan diem aja dong, goyang-goyang dikit. Ulekannya kurang. Iya. Beb, kurang asin nih sayur asemnya nih. Kayak gitu, kayak apa gitu kan ya. Maksudnya dikomunikasiin gitu. Biasanya sih kalau misalkan komunikasinya lancar, kayaknya adem-adem aja sih. Paling di kantor cuma ngelirik mbak rok pendek gitu doang. Selingkuh mata. Tips deh Bu, tips buat film ini biar selingkuh nggak ketahuan. Selingkuh yang jauh. Selingkuh sejauh mungkin. Jangan sampai ada orang yang lu kenal di sekitar tempat. Contohnya nih, lu di Indo, ceweknya di Afrika. Bukan, itu kan ceweknya yang jauh. Maksudnya tempat lu pengen, misal lu pengen ngedate. Oh. Karena ke gap itu biasanya, gue ngeliat suami lu kok jalan sama ini nih siapa? Angel Karamoy. Ya suami lu kan jalan sama Anya Geraldine. Iya. Kan biasanya kan bukan dari pihak pertama dong, bukan si istrinya yang ngegapin kan. Makanya yang jauh. Jauh. Sama chat WhatsApp itu di lock, ada fiturnya. Jadi nggak nongol tuh kalau lu lock, ntar lu unlock lagi baru dia nongol chatnya. Ih, bukannya itu udah banyak yang tahu ya? Kalau nggak, kalau mau lebih aman lagi, kalau mau chat-chatan di Mobile Legends chat-chatan. Bahkan ada yang di Tokped pakai e-commerce.
Itu udah banyak Yang banget. satu apa? Nah, pura-pura beli produk gitu. Iya, jualan apa? Stiker. Masih ready bang, masih ready bang. Bisa sih dinamain ya. Dinamainnya kayak misalkan Mahmud OB, Mahmud OB di kontak. Dirubah namanya Iya. di kontaknya. Ternyata Mahmud mamah muda. Ini. Belakangnya OB sangkain istrinya, wah ini office boy nih. Bukan, ternyata open B. Buat lo yang pernah ke gap selingkuh atau yang pernah diselingkuhin, bisa ceritain kisah lo di kolom komen. Gua sih nggak tega ya kalau buat nyelingkuhin seorang wanita gitu. Buat lo yang penasaran sama film Ipar Adalah Maut, bisa langsung nonton di bioskop. Tayang reguler per tanggal 13 Juni 2024 di bioskop kesayangan pemiliknya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Coming Soon di @comingsooner. Follow sosial media Coming Soon juga di @comingsooner. Sama yang punya saldo-saldo berlebihan gitu di walletnya, bisa sawer-sawer Coming Soon di saweria.co/Coming Soon. Di bio YouTube ada kok, tinggal klik aja. Ya inilah sedekah Kepake sedikit. ke anak metal. Dukung perfilman Indonesia, bangga film Indonesia. Gua Edo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.